kita lihat pada saat ini kan kita memasuki momen Pilpres 2024. Tadi Pak Joko juga sudah mention sedikit. Sebenarnya kalau dari perspektif atau point of view Pak Joko yang benar-benar paham begitu duduk permasalahan, kemudian tantangan, potensi kita Indonesia terkait dengan ketahanan energi. Untuk pemimpin ke depannya sebenarnya program atau kebijakan atau aturan seperti apa sih Pak yang diharapkan akan dilakukan oleh pemimpin yang akan menggantikan pemerintah saat ini? Saya baca di media ya beberapa capres gitu yang mengatakan, entah ini hoax atau enggak, tapi yang jelas saya baca, nanti kalau terpilih tidak lagi impor BBM, itu bagus. Nah, tapi perlu kebijakan menghentikan produksi atau penjualan lah ya, penjualan kendaraan yang berbahan bakar BBM. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang menjual atau memproduksi kendaraan BBM ini langsung beralih memproduksi kendaraan listrik. Sekarang sudah banyak kan, sudah ada belasan produsen motor listrik. Hampir semua merek mobil juga sudah memproduksi mobil listrik. Nah itu kalau kebijakan itu bisa diambil, bagus. Nah yang kedua, karena sawit itu adalah kita produksinya banyak, terbesar kedua di dunia dan cukup untuk energi, segera ya kilang-kilang kita, pabrik katalisator sudah hampir jadi, tinggal diresmikan oleh Bapak Presiden, itu memproduksi BBM dari bahan baku nabati, dalam hal ini minyak sawit, sementara yang masih produksinya sustain dan cukup ya. Nah, terus juga masyarakat lagi kembali begitu ya. Nah, coba membantu pemerintah begitu ya, kebijakan yang diambil ya sudah pakai tadi kompor listrik, kendaraan listrik dan sebagainya. Nah, ada juga calon presiden yang mengatakan seperti saya katakan tadi memproduksi fosil di dalam negeri maupun meningkatkan infrastruktur dan penggunaan EBT. Nah itu ada calon presiden juga mengatakan akan menghentikan batu bara. Boleh saja, tetapi tadi yang saya sampaikan, kalau EBT-nya sudah siap, kalau nuklirnya sudah siap, boleh secara bertahap batu bara dihentikan atau tadi dikombinasi ya dengan biomas, baik dengan juga dengan hidrogen maupun amoniak. Gitu ya. Jadi, nah capres yang lain kalau saya baca itu masih normatif ya, tetapi saya melihat hampir sama ya, semua mendukung yang namanya energi baru dan terbarukan untuk ketahanan energi kita yang lebih baik karena sumbernya ada di dalam negeri. Nah itu saya kira mudah-mudahan semua capres sudah sepakat EBT itu harus ditingkatkan. Dan akan arahnya menuju energi baru terbarukan. Betul, ya Pak di masa mendatang. Terakhir net zero emisi di 2060. Net zero emission. Terakhir Pak Joko, di tengah ambisi Indonesia untuk mewujudkan net zero emissions di tahun 2060, namun di satu sisi kita dihadapi dengan tantangan ataupun ketidakpastian global. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan resiliensi ataupun ketahanan energi di tanah air? Ya alhamdulillah seperti sampaikan di awal tadi, indeks ketahanan energi kita itu di angka 6,61 ada kategori tahan. Nah, tinggal kita berupaya untuk meningkatkan ini. Seperti contohnya dari segi regulasi diamanatkan oleh Undang-Undang Energi nomor 30 tahun 2007, kita harus mempunyai namanya cadangan penyangga energi, CPE. Nah, itu prosesnya sudah selesai, tinggal diparaf oleh Menteri Keuangan, sampaikan ke Seknek, Bapak Presiden teken. Nah, alhamdulillah nanti secara bertahap sampai dengan 2035 kita akan punya stok 30 hari minyak mentah, LPG maupun bensin. Okay. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan ketahanan energi kita itu membangun infrastruktur ya. Baik nanti oleh budget APBN, badan usaha maupun BUMN, BUMD. Kemudian kita juga meningkatkan EBT, sekarang 12,6%, kita harus tingkatkan terus. Kita punya target 23% di 2025, 2050 31%, di 2060 60% EBT kita menuju net zero emisi. Kemudian harga juga ya, alhamdulillah sampai hari ini pemerintah masih memberikan subsidi. Nah ke depan kalau masyarakat sudah ya kemampuan daya belinya cukup, maka ini bisa disesuaikan lagi. Nah tugas pemerintah, tugas negara, tugas kita semua adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat ini ya. Saya yakin semua presiden, calon presiden juga ingin masyarakatnya itu daya belinya itu meningkat. Nah, kalau udah meningkat ya harga bisa disesuaikan. Nah, lama-lama nanti subsidi energi sudah habis gitu. Jadi subsidi misalnya dialihkan saja untuk kesehatan gitu misalnya ya, untuk yang lain-lain lah. Untuk pupuk barangkali yang energi sudah habis mudah-mudahan ke depan ya. Insya Allah seperti itu. Jadi tadi harga,
ketersediaan, kemudian infrastruktur terus dibangun dan EBT-nya harus ditingkatkan untuk meningkatkan EBT kita. Dari segi regulasi ini alhamdulillah nih seluruh daerah, seluruh provinsi dari 34 provinsi itu 30 provinsi sudah mempunyai RUED, rencana umum energi daerah. Nah, satu provinsi DKI rancangan RUED-nya sudah disetujui DPR, kemudian Papua Barat juga sudah di DPR. Nah, 2 lagi provinsi Riau dan Papua, karena Papua itu ada daerah pemekaran, jadi direvisi kembali naskah akademisnya. Yang tadinya 1 provinsi jadi 5 provinsi ini. Nah, tinggal 4 provinsi lagi, insya Allah tahun ini 2 provinsi selesai. Tahun depan semua provinsi selesai, sehingga dari segi regulasi, baik CPE tadi, cadangan penyangga energi kita, dari RUED, dan regulasi pendukung seluruhnya, termasuk kendaraan listrik, tadi banyak seluruh kementerian sudah mengeluarkan permen-permen yang mendukung kendaraan listrik kita, termasuk EBT kita, Kementerian Lingkungan juga sangat mendukung, begitu ya, Bappenas juga sangat mendukung, Kementerian Pendidikan juga dari situ-situ sangat mendukung, jadi semua itu ada di anggota DEN, kami bersatu untuk mendukung ketahanan energi kita yang makin tiap hari makin tinggi, berharap nanti masuk di indeks 8 yang kategori sangat tahan insya Allah. Baik.